Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nara Apriliani dari Prodi Bahasa Inggris ingin menyampaikan penjelasan dari bab 2, yaitu bagaimana Pancasila dalam arus bangsa Indonesia Indonesia. Yang pertama, periode pengusulan Pancasila. Jauh sebelum periode pengusulan Pancasila, cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Perumusan Pancasila pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintahan Jepang pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang, yang dimana diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat yang didampingi oleh 2 orang wakil ketua, yaitu Raden Panji Suroso dan Ichiba Ngase. Sehari setelah dilantik BPUPKI, dimulailah sidang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Pada saat itu ada 4 pembicara, yaitu Insinyur Soekarno, Mr. Supomo, Muhyamin, dan Ki Bagus Hadikusumo. Setelah sidang pertama, pidato Soekarno Pancasila sebagai filsafat negara diterima dan kemudian dibentuklah panitia kecil beranggota 8 orang untuk menampung ide-ide perumusan dasar negara. Yang kedua, periode perumusan Pancasila. Pada sidang kedua yang diadakan pada 10-16 Juli 1945 membahas tentang disetujui naskah awal pembukaan hukum dasar yang dikenal dengan Piagam Jakarta, yang di kemudian hari dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketika para pemimpin sibuk mempersiapkan kemerdekaan menurut skenario Jepang, secara tiba-tiba terjadi perubahan pada peta politik dunia yang disebabkan jatuhnya bom di Hiroshima dan Nagasaki yang membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Yang ketiga, periode pengesahan Pancasila. Peristiwa penting lainnya terjadi pada 12 Agustus 1945. Ketika itu Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang Hari Kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang pernah dijanjikan. Namun di luar dugaan, ternyata pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Pada 15 Agustus 1945 Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke Indonesia. Kedatangan mereka disambut oleh para pemuda yang mendesak agar kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan secepatnya. Para pemuda sudah mengetahui bahwa Jepang menyerah kepada sekutu sehingga Jepang tidak memiliki kekuasaan secara politis di wilayah pendudukan termasuk Indonesia. Perubahan situasi yang cepat itu menimbulkan kesalahpahaman antara kelompok muda dan Soekarno dan kawan-kawan, sehingga terjadinya penculikan atas diri Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Melalui jalan berliku, akhirnya dicetuskanlah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Teks kemerdekaan itu ditekankan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari. Dengan demikian, naskah bersejarah teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ini digagaskan dan ditulis oleh kedua tokoh proklamator tersebut, sehingga wajar jika mereka dinamakan Dwi Tunggal. Selanjutnya, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Sampai detik ini, teks proklamasi yang dikenal luas adalah sebagai berikut. Proklamasi, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Setelah kemerdekaan Indonesia, tidaklah aman dari beberapa penyimpangan dan pemberontakan. Walaupun banyak pro dan kontra, namun dengan kekuasaan rezim Soekarno yang makin kokoh sehingga tidak ada yang berani menentangnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.